Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan bikum fi qinati Farha Fakhirah. Di sini saya Farha Fakhirah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pembidangan ilmu fikih. Para ulama pada masa dahulu telah mencoba mengadakan pembidangan ilmu fikih ini. Ada yang membaginya menjadi 3 bagian, yaitu ibadah, muamalah atau perdata Islam, dan ukubah atau pidana Islam. Ada pula yang membaginya menjadi 4 bagian, 4 bidang, yaitu ibadah, muamalah, nakahat, dan ukubah. Walaupun demikian, 2 bidang pokok hukum Islam sudah disepakati oleh semua fuqaha, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Bidang muamalah ini kadang-kadang disebut bidang adat atau al-adat, yaitu aturan-aturan yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan manusia sebagai perorangan maupun sebagai golongan. Atau dengan perkataan lain, aturan-aturan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan duniawi. Apabila pembidangan itu hanya 2, yaitu bidang ibadah dan muamalah, maka pengertian muamalah di sini, muamalah dalam arti yang luas. Di dalamnya termasuk bidang-bidang hukum keluarga, pidana, perdata, acara, hukum internasional, dan lain sebagainya. Sebab ada pula pengertian bidang muamalah dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi hukum perdata saja. Yang pertama saya akan menjelaskan bidang ibadah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Berdasarkan ayat tadi, jelas sekali bahwa manusia dalam hidupnya mengemban amanah ibadah, baik dalam hubungannya sesama Allah, sesama manusia, alam, serta lingkungannya. Menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala darinya di akhirat. Sedangkan menurut bahasa, ibadah adalah patuh, tunduk, taat, mengikuti, dan doa. Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayatul Al-Mujtahid membagi bidang ilmu fikih menjadi yang pertama, pembahasan toharoh. Toharoh menurut bahasa berarti bersuci. Pembahasan toharoh meliputi toharoh dari najis maupun dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, yaitu dengan cara berwudu, mandi, dan bertayamum, serta membahas perangkat-perangkat lainnya seperti macam-macam air, benda-benda yang termasuk najis, istinja, darah yang keluar dari rahim perempuan, amal yang dilarang karena hadas. Kemudian yang kedua yaitu pembahasan sholat. Secara etimologi, sholat berarti doa. Adapun pembahasan mengenai sholat meliputi pembahasan sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnahnya, syarat sah sholat, rukun-rukun sholat, tata cara sholat, serta hal-hal yang berhubungan dengan sholat, termasuk di dalamnya sholat jenazah. Kemudian yang ketiga yaitu pembahasan sekitar zakat. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Adapun pembahasannya meliputi tentang wajib zakat, harta-harta yang wajib dizakati,
nisab, haul, dan mustahik zakat, serta zakat fitrah. Yang keempat yaitu pembahasan sekitar siam. Siam atau puasa menurut bahasa Arab artinya adalah menahan diri dari arti yang lain adalah menahan diri dari arti yang lain adalah angin yang tidak bertiup. Siam itu menahan segala keinginan yang zahir ataupun yang batin. Adapun pembahasan mengenai siam yaitu klasifikasi puasa wajib dan sunnah, rukun-rukunnya, dan hal-hal yang terkait sekitar siam. Kemudian yang kelima, pembahasan tentang i'tikaf. Pengertian i'tikaf dalam konteks ibadah dalam Islam adalah berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bermuhasabah atau introspeksi diri atas perbuatan-perbuatannya. Orang yang sedang beriktikaf disebut juga mu'takif. Pembahasan tentang iktikaf meliputi cara dan susila tentang beriktikaf. Kemudian yang keenam, dalam pembahasan tentang ibadah haji. Dalam pembahasannya membicarakan tentang hukum dan syarat-syarat haji, perbuatan yang dilakukan dan yang ditinggalkan saat melakukan ibadah haji, dan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah haji. Kemudian yang ketujuh, pembahasan sekitar jihad. Membicarakan tentang hukumnya, cara-caranya, syarat-syaratnya, tentang harta ghanimah, fai, dan jizyah. Kemudian yang kedelapan yaitu pembahasan tentang sumpah, tata cara sumpah, macam-macam sumpah, dan kifaroh sumpah. Yang kesembilan yaitu pembahasan nazar, yaitu macam-macam nazar dan akibat hukum nazar. Yang ke-10 yaitu pembahasan tentang kurban. Hukumnya, macamnya binatang untuk kurban, umur binatang untuk dikurbankan, dan jumlahnya serta hukumnya tentang daging kurban. Yang ke-11 yaitu pembahasan sembelihan. Yang ke-12 pembahasan tentang berburu. Yang ke-13 pembahasan tentang makanan dan minuman. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan bidang muamalah dalam arti luas. Fikih muamalah adalah aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Nah, adapun cabang-cabang bidang muamalah yaitu yang pertama, bidang al-ahwalus syakhsiyah. Bidang al-ahwalus syakhsiyah yaitu hukum keluarga, yaitu yang mengatur hubungan antara suami, istri, anak, dan keluarganya. Pokok kajiannya meliputi fikih munakahat, fikih mawaris, fikih wasiat, dan wakaf. Yang kedua yaitu al-ahkam al-madaniyah atau sering disebut juga bidang fikih muamalah dalam arti sempit. Bidang ini membahas tentang jual beli atau bai', memberi barang yang belum jadi dengan disebutkan sifat-sifatnya dan jenisnya atau salam, gadai atau arwahan, kefailitan atau tafis, pengampunan, hajru, perdamaian, as-sulh, pemindahan utang, al-hiwalah, jaminan utang, ad-daman, al-kafalah, perseorangan dagang yaitu perseroan dagang atau syarikah, kemudian perwakilan atau wikalah, kemudian titipan atau al-wadiyah, kemudian pinjam meminjam atau al-ariyah, kemudian merampas atau merusak harta orang lain yaitu al-ghasab, kemudian hak membeli paksa syif'ah, memberi modal dengan bagi untung atau qirab, penggarapan tanah atau al-muzara'ah al-musaqah, sewa menyewa al-ijarah, mengupah orang untuk menemukan barang yang hilang atau al-ji'alah, membuka tanah baru atau ihya'ul mawat, dan barang temuan atau luqatah. Kemudian yang ketiga yaitu bidang fikih jinayat atau al-ahkam al-jinayah.
Fikih jinayah adalah fikih yang mengatur cara-cara menjaga dan melindungi hak Allah, hak masyarakat, dan hak individu dari tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum. Adapun materi fikih jinayah meliputi pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan kesalahan disertai dengan rukun dan syaratnya. Sanksi pembunuhan kemudian dibahas tentang penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja, pembuktiannya, pelaksanaan hukuman, hapusnya hukuman zina. Kemudian yang keempat, bidang qada atau al-ahkam al-murafa'at. Fikih qada ini membahas tentang proses penyelesaian perkara di pengadilan. Oleh karena itu, unsur pokok yang dibahas adalah tentang hakim, putusan yang dijatuhkan, hak yang dilanggar, penggugat dalam kasus perdata atau penguasa dalam kasus pidana, dan tergugat dalam kasus perdata atau tersangka dalam kasus perdata atau tersangka dalam kasus pidana. Kemudian yang kelima yaitu bidang fikih as-siyasah. Fikih siyasah membahas tentang hubungan antara seseorang pemimpin dengan yang dipimpinnya atau antara lembaga-lembaga kekuasaan di dalam masyarakat dengan rakyatnya. Oleh karena itu, pembahasan fikih siyasah ini luas sekali yang meliputi antara lain soal hak dan kewajiban imam, kemudian bai'ah, kemudian uzaroh, ahlu halli wal aqdi, kemudian hak dan kewajiban rakyat, kekuasaan peradilan, pengaturan orang-orang yang pergi haji, kekuasaan yang berhubungan dengan pengaturan ekonomi, faid dan ghanimah, jizyah, kharaj, baitul mal, hubungan muslim dan non-muslim dalam akad, hubungan muslim dan non-muslim dalam kasus-kasus pidana, hubungan internasional dalam keadaan perang dan damai, perjanjian internasional, penyerahan penjahat, perwakilan-perwakilan asing serta tamu-tamu asing. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. La tansal i'jab wa ta'liq wal ishtirak wal musyarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.